Poligami adalah topik yang penuh warna, terutama ketika kita melihat bagaimana praktik ini diterapkan di berbagai negara. Di beberapa tempat, poligami diterima sebagai bagian dari budaya atau agama, sementara di tempat lain, poligami dilarang secara hukum. Mari kita jelajahi bagaimana aturan dan budaya tentang poligami berbeda di berbagai belahan dunia. 1. Poligami di negara-negara mayoritas Muslim. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, poligami seringkali dianggap sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Arab Saudi, poligami diperbolehkan secara hukum dan sosial, dengan syarat pria harus mampu bersikap adil kepada semua istrinya. Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat ketat berdasarkan hukum negara, seperti persetujuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Pakistan, poligami juga diperbolehkan, tetapi pria harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase. Negara-negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang poligami, menyesuaikannya dengan hukum lokal. 2. Poligami di Afrika. Di beberapa negara Afrika, poligami adalah bagian dari tradisi budaya dan seringkali diterima secara luas. Nigeria, poligami legal di bawah hukum adat dan hukum Islam, tetapi tidak di bawah hukum perdata. Afrika Selatan, poligami legal di bawah hukum adat bagi mereka yang menganut sistem hukum adat. Di Afrika, poligami sering dilihat sebagai simbol kekayaan dan status sosial, tetapi perubahan sosial mulai memengaruhi praktik ini. 3. Poligami di Amerika Serikat. Bagaimana dengan negara-negara yang secara umum melarang poligami, seperti Amerika Serikat? Hukum federal. Poligami dilarang secara hukum di semua negara bagian AS. Komunitas poligami di Utah. Meskipun ilegal, beberapa komunitas menjalankan poligami sebagai bagian dari keyakinan agama mereka, seperti kelompok Mormon fundamental. Poligami di Amerika Serikat sering menjadi kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan beragama. 4. Poligami di Eropa. Di Eropa, poligami umumnya dianggap ilegal, tetapi beberapa negara memiliki pendekatan unik terhadap isu ini. Prancis, poligami dilarang keras, tetapi beberapa migran yang datang dari negara-negara yang mengizinkan poligami dapat mempertahankan status perkawinan mereka sebelum pindah ke Prancis. Inggris Raya, poligami tidak diakui secara hukum, tetapi perkawinan poligami yang dilakukan di luar negeri dapat diakui untuk tujuan tertentu, seperti tunjangan sosial. Eropa memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap poligami, dengan fokus pada perlindungan hak-hak perempuan. 5. Poligami di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Asia memiliki keragaman budaya yang luar biasa, dan ini tercermin dalam aturan tentang poligami. India, poligami diperbolehkan bagi Muslim, tetapi dilarang bagi penganut agama lain berdasarkan hukum perdata. Thailand, secara hukum, Thailand hanya mengakui monogami, tetapi poligami masih dipraktikkan secara budaya di beberapa wilayah. Di Asia, praktik poligami sering terpengaruh oleh agama dan tradisi lokal. 6. Poligami di Australia. Bagaimana dengan Australia? Poligami ilegal di bawah hukum perdata. Namun, hubungan poligami yang diakui di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk beberapa hak, seperti visa keluarga. Pendekatan Australia terhadap poligami mencerminkan komitmen terhadap prinsip hukum monogami. 7. Perdebatan global tentang poligami. Poligami terus menjadi topik perdebatan global, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pendukung poligami menganggap poligami sebagai pilihan pribadi dan bagian dari kebebasan beragama atau budaya. Penentang poligami berpendapat bahwa poligami dapat menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak. Diskusi tentang poligami sering melibatkan benturan antara tradisi dan nilai-nilai modern. Kesimpulan, poligami adalah fenomena yang sangat beragam di seluruh dunia, dipengaruhi oleh agama, budaya, dan hukum setempat. Apakah poligami diterima atau tidak? Setiap negara memiliki cara unik untuk mengatur dan menafsirkannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah poligami harus dipertahankan sebagai tradisi,
atau perlu ditinjau kembali sesuai dengan nilai-nilai modern? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Solusi Hidup untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.